Shalom, kekasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini jadwal dari Om Jimmy Purba, Bapak Pendeta Jimmy Purba di Tama. Beliaunya sebenarnya siang ini melayani. Tadi sempat konfirmasi untuk bisa melayani, tapi mungkin sedang ada kredit, hal yang urgent sehingga beliaunya tidak bisa hadir. Mungkin belum bisa naik. Semoga aja beliaunya bisa bergabung bersama pada siang hari ini di Rumah Kasih dan melayani firman Tuhan yang ada pada kesempatan pada saat ini. Puji Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat. Dengan waktu yang ada, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama di bulan ini adalah tentang kemurnian, tentang pure, kemurnian. Dan kemurnian yang sejati, kemurnian yang benar-benar bisa untuk kita persiapkan dalam diri saya dan saudara adalah kemurnian hati. Karena hati adalah sumber, hati adalah pusat dari segala kehidupan manusia dalam kehidupan untuk bertindak. Kalau perilaku masih kita bisa berbuat-buat. Kalau perilaku adalah sesuatu yang bisa kita set atau kita modifikasi. Tetapi ketika hati ini sifatnya, ketika seseorang memodifikasi hati, orang itu akan mengalami apa yang namanya akan menemui suatu kondisi, yaitu namanya titik jenuh. Dan di situ akan muncul hati yang murni. Dan ketika hati yang murni ini bukan berasal daripada Tuhan, hanya karena kekuatan manusia, bukan karena roh Tuhan yang memimpin, maka kemurnian hati yang sudah dibentuk dalam kehidupannya tidak akan bersifat layak, bersifat langgeng, atau bersifat kekal. Tetapi setiap kita, mari kita mempersiapkan hati kita yang dimurnikan senantiasa oleh roh Tuhan, oleh Tuhan, bukan oleh kondisi atau keadaan kita. Demikian sebagai kata pembuka. Mari kita akan baca firman Tuhan di ayat pengantar kita, yang itu di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh, ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, kalau kita ada dalam setiap ibadah, baik ibadah di rumah kasih maupun ibadah-ibadah yang ada di tempat kita, di gereja kita masing-masing. Artinya bahwa disinilah ketika kita ini sedang mempersiapkan, kita sedang menjalani untuk kita lebih lagi naik ke atas gunungnya Tuhan. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu bentuk persiapan kita untuk kita bisa naik ke atas gunungnya Tuhan. Supaya apa? Ketika kita di atas gunungnya Tuhan, tujuan hidup saya dan saudara adalah bertemu dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, pernahkah kita berpikir dalam diri kita masing-masing, kenapa aku beribadah? Kenapa aku melayani Tuhan? Kenapa aku berbuat ini itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Kekasih Tuhan, apapun yang sedang kita lakukan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana ini adalah bagian bentuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, jangan kita sia-siakan, jangan kita membuat remeh apa yang sedang kita perbuat, apapun itu. Karena di hadapan Tuhan, apapun yang kau lakukan, semua sama, semua mendapat penghargaan yang sama di mata Tuhan. Baik seorang anak kecil yang membeli 5 roti 2 ikan, dan di situ di mata Tuhan, Tuhan tidak memandang pemberian atau sikap hati dari anak kecil itu satu sikap hati yang sembarang. Tetapi Tuhan tidak meremehkan 5 roti 2 ikan yang dibawa anak kecil. Sudah kecil jumlahnya, sesuatu yang kecil, yang membawa pun adalah pribadi yang mungkin orang lain nggak mengira, pribadi yang tidak dianggap Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, ketika kita punya sikap hati, kemurnian hati yang benar,
ketika kita membawa sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghargai apa yang saudara dan saya bawa. Tidak ada sesuatu yang kecil, tidak ada sesuatu yang besar. Asal kita bawa dengan kemurnian hati kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menghargai. Ingat seorang wanita, di Alkitab mengisahkan seorang wanita yang ingin memberi persembahan, dan Tuhan ada di dekat kotak persembahan di tempat depan rumah ibadah. Dan kita tahu wanita ini memberikan berapa peser uangnya, 2-3 peser uangnya. Satu pemberian yang kecil, tetapi apa yang diberikan wanita ini adalah pemberian seluruh totalitas hatinya, segenap hati, segenap kemurnian hati dia curahkan dalam pemberiannya. Dia tidak melihat ada kalanya mungkin orang akan merasa minder dengan apa yang dibawa kepada persembahannya. Tetapi saya mau sampaikan pada pagi kesempatan saat ini, apapun yang kau bawa kepada Tuhan, ketika saudara dan saya membawa dengan kemurnian hati kita, kita akan melihat satu respon yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Saudara dan saya, artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kejar apa yang menjadi responnya Tuhan, bukan respon dari manusia. Apa yang menjadi responnya Tuhan, itu yang kita kejar. Karena apa? Karena disitulah kunci bagaimana Tuhan lihat kemurnian hati saudara dan saya. Tuhan melihat sampai ke dalam kemurnian hati kita, sehingga dia boleh melayakkan hidup saya dan saudara untuk masuk, untuk naik ke atas gunungnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Artinya ketika di mana kita bisa berdiri bersama Tuhan, tempat itu adalah tempat yang kudus. Orang yang memberi dengan segenap hati harus juga mempersiapkan dirinya dengan hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Jangan mencemari kehidupan kita dengan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak kudus. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, roh kita untuk melakukan sesuatu yang kudus di mata Tuhan. Kekudusan ini bukan berbicara tentang topeng. Di gereja banyak orang yang seakan-akan bersifat kudus, bersikap kudus, memuji Tuhan dengan luar biasa, seperti orang yang kudus, paling kudus sendiri di gereja itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat rupa. Tuhan bukan lihat rupa. Tuhan bukan melihat rupa saudara dan saya, tetapi Tuhan melihat kedalaman dasar hati kita. Seperti ketika kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah menyampaikan orang ini datang memuji Tuhan, orang ini datang menyembah Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam hatinya seperti kuburan yang dilabur, kuburan yang penuh dengan bangkai, yang penuh dengan tulang belulang, yang penuh dengan kebusukan. Bapak Ibu Saudara, mari dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan buat hidup saya dan saudara, mari kita belajar untuk selalu memurnikan hati kita. Saya seringkali sampaikan, bukan kebetulan dan satu sukacita luar biasa buat kami semua keluarga, saya, Bunda Berta, Mercy, yang biasa untuk kita melayani di rumah kasih. Ini menjadi satu kesukaan, satu sukacita. Kita bisa melayani di rumah kasih, meskipun kita tidak tatap muka, ya Bapak Ibu Saudara. Di sinilah bagaimana salah satu bagian Tuhan izinkan untuk hidup kami sekeluarga, untuk belajar memurnikan apa yang menjadi motivasi pelayanan. Ini adalah salah satu bagian bagaimana Tuhan memurnikan untuk kami sekeluarga untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan di rumah kasih berbeda jauh. Kalau mau dibilang, kalau secara pelayanan yang ada pada masa-masa yang dahulu berbeda dengan pelayanan, tetapi rumah kasih Tuhan bawa sesuatu yang berbeda di era, di zamannya saat ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melayani dengan kemurnian hati kita. Ayo sama-sama
Ini yang mendapat pelajaran buat hidup kami sekeluarga. Bagaimana kami mendapat kesempatan Tuhan ada di rumah kasih. Berdoa di rumah kasih, melayani di rumah kasih, memuji Tuhan rumah kasih. Bersekutu dengan keluarga-keluarga rumah kasih yang ada di seluruh Indonesia, boleh katakan seperti itu. Dan hari ini aja ada dari Kebumen, ada dari Tangerang Selatan, ada dari Pekalongan, ada dari Kebumen juga, terus ada dari Jakarta, Belu, NTT, Pontianak, terus ini ada dari NTT juga, Manggarai, ada Om Tejo, Manggarai Barat, NTT, Gianyar dan Gianyar Bali. Wah, puji Tuhan. Kalau mau dibilang ini sudah ada beberapa pulau, ada bagian yang besar pulau-pulau, kita bisa melayani. Biarlah apa yang kita lakukan dari tempat kita masing-masing. Kita mau siapkan lebih lagi melayani dengan segenap kemurnian hati. Ya kasih Tuhan. Kalau orang bisa memuji Tuhan, mungkin kalau di gereja, kita bisa memuji Tuhan, mungkin berjinglat-jinglat karena kita bisa melihat orang merespon. Orang sama-sama meresponi pujian dan penyembahan. Tetapi di rumah kasih, kita hanya ada di dalam ruangan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Tetapi lewat kesempatan ini, saudara dan saya menunjukkan bagaimana kemurnian hati kita untuk melayani Tuhan. Kita nggak peduli orang lain yang ada di sekitar kita. Kita nggak peduli siapa yang lihat kita. Tetapi kita hari ini, apa yang saudara dan saya lakukan, Tuhan lihat. Haleluya. Tuhan lihat. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita buat kita semua bisa melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar melayani. Mari kita menjaga, memproses kehidupan kita untuk masuk ke dalam apa yang namanya level lebih lagi, yaitu level yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi berbicara tentang sikap hidup kita, naik ke atas gunungnya Tuhan, dan ada level yang lebih lagi untuk kita boleh masuk untuk hidup di dalam kekudusan. Wah, hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kita mencemari apa yang kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya dan saudara. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, Allah yang kudus, Tuhan yang kudus, Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus itu bersemayam dalam hidup saya dan saudara. Apakah dengan kehadiran Tuhan, masihkah kita mau mencemari hidup saya dan saudara? Untuk dengan melakukan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Mungkin melalui pikiran kita, melalui hati kita. Mari kekasih Tuhan, kita belajar untuk mempersiapkan kita naik ke atas gunungnya dan berdiri di atas tempatnya, dan kita berdiri di tempatnya yang kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan dan buat saudara dan saya pada siang hari ini, kita terima berkat firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang penting buat hidup saya dan saudara untuk mempersiapkan lebih lagi dalam kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga pada saatnya nanti kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia akan mendapati hidup saya dan saudara. Dia akan menyambut hidup dan saudara, saya dan saudara sebagai sahabat. Karena Allah itu kudus dan tidak mungkin sesuatu yang tidak kudus itu bisa bersatu, itu bisa bertemu dengan sesuatu yang kudus, yaitu Allah. Saya mau sampaikan, ini yang menjadi perubahan paradigma kita. Ayo rubah paradigma kita. Dengan tidak hidup sembarangan. Dengan tidak hidup semau gue. Tidak hidup sesuka-sukanya. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat hidup saya dan saudara. Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk kita memutuskan segala apa yang tidak kudus di hadapan Tuhan.
Segala yang tidak kudus di hadapan Tuhan dapat dipatahkan, dapat dilakukan, dan dapat dibuang kalau kita melakukan dengan kekuatan dari Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Allah Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kekuatan. Apapun Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak kudus, yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari kita siang hari ini, kita sama-sama putuskan hubungan dengan sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, mari kita renungkan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita dapat bertemu. Supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan dan Allah. Dialah Allah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 24 ayat yang kelima, pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Allah yang kudus. Allah akan mengangkat orang-orang yang mencari Dia. Allah akan mengangkat orang-orang yang hidup tidak bercela di hadapannya. Kekasih Tuhan, mari lewat firman Tuhan, masih ada kesempatan untuk hidup saya dan saudara untuk bertobat. Hidup saya dan bersaudara untuk bertobat, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Masih ada kesempatan hidup dalam pertobatan buat hidup saya dan saudara. Selagi masih ada kesempatan, kita putuskan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak benar. Mungkin lewat perkataan, lewat pikiran, ada hal-hal yang tidak kudus. Mari kita putuskan siang hari ini. Kesempatan masih Tuhan ada. Tuhan izinkan firman itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Firman itu diingatkan untuk saya dan saudara, untuk kita kembali kepada Bapa, kembali kepada natur hidup saya dan saudara, yaitu hidup kudus, hidup benar, di mana Tuhan bersemayam dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, mari kita murnikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kemurnian di dalam tindakan, kemurnian di dalam hati, kekudusan ini perlu ada dalam hidup saya dan saudara. Kekudusan adalah hal yang penting bagaimana kita masuk dalam proses kemurnian. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengikuti apa yang Tuhan mau. Ayat yang selanjutnya, Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan itu yang bertakhta atas hidup saya dan saudara. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan Tuhan yang empunya segala bumi. Artinya apapun yang saya dan saudara butuhkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta dengan kekudusan, dengan kemurnian kepada Tuhan, dengan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kami diingatkan bagaimana tindakan kami, kelakuan kami, perbuatan kami boleh murni di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh masuk pada level yang lebih lagi, yaitu masuk dalam hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian kepada Tuhan, sehingga kami boleh layak menghadap kepada Tuhan, sehingga kematian bukan menjadi hal yang mengerikan buat kami, tetapi nanti kalau kami masuk bertemu dengan Tuhan lewat kematian, hidup kami, tindakan kami, kelakuan kami sudah benar dan sudah kudus, dan kelakuan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memurnikan hati kami mau memurnikan hidup kami dalam pengiringan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada kesempatan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali